قلوبنا واصلحنا بين انتقالنا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبيه بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد ya terhormat guru kita bersama Allah Bapak dari Jawa Sekalian yang terhormat guru kita yang bagian dari Syariah yang terhormat guru kita dari Muhammad Al-Sayyidi juga yang terhormat Yayasan kemudian dari Yayasan Nabi Yayasan yang tadi juga seluruh tokoh masyarakat Bapak RT, Bapak RW, Bapak Haji, Ibu Hajah dan seluruh tokoh masyarakat baik itu pembina pengawas pengurus Yayasan Al-Mujahidin yang tidak kami sebut namanya insyaallah tidak akan paham bahwa sama kami pada seluruh bapak ibu anak-anak yang semoga senantiasa mengalami berkah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kebahagiaan. Mari sama-sama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan iman, sehat walafiat, nikmat kebersamaan. Semoga nikmat itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada umatnya yang terus berusaha mengikuti sunnah. Jamaah muslimin muslimat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesehatan kita kepada yang sedang hidup berselesai dan juga mari sama-sama dalam Bapak Ibu kita mulai kita pada kesempatan malam hari ini. Memang malam hari ini spesial karena kegiatan kita dibantu oleh kegiatan dengan kegiatan MUI. Malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru kita. Oleh karenanya anak-anak, ibu, bapak-bapak, saudara semua agar bisa perhatikan, bisa mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Sebelum itu tadi kita sama-sama kita awali kita mendengarkan pembukaan surah Al-Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala memberkati surah Al-Fatihah agar kita jaga kita pada malam hari ini dapat ridho dan bertahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan kepada acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Mujahidin kepada Bapak Ustaz Haji Aminuddin. Bagaimana kami persilakan. Ayo masuk dalam itu lamanya lawannya mau lagi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam pokoknya lebar. Yang jawab salam saya doain dapat 1 miliar. Kira miliar ya, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
sama-sama kita hormati guru-guru kita, para kiai, para asatidz. Alhamdulillah, malam hari ini hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Mujawid SAG, Pembina Taklim sekaligus Ketua Majelis Ulama Kelurahan Bulu, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Afifuddin Syariah, yang sama-sama kita hormati Itu tapping apa? Tapping bergambar. guru kita bersama Bapak Kiai Haji Muhammad Shodiq As-Suyuti, Ketua Majelis Ulama Kelurahan Ciledug, yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Ahmad Ali, yang tadi sudah membuka kegiatan ini pada maghrib dengan pembacaan surat Yasin, Zikir, dan Tahmid serta doa. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Haji Agamahan, Bapak Ustaz Haji Putra Andes Sahiri, Bapak Haji Gadis Kampung Seberang, Bapak Haji Kasri, Bapak Ustaz Muhammad, Bapak Ustaz Alwi SHI, biar pakai masker saya kenalin, Bapak Sarmajaya, orang-orang tua kami, Bapak Sanan, Bapak Ahmad Said, Bapak Haji Nabi, seluruh Bapak Haji, bil khusus para pembina yayasan, Bapak Ustaz Muhammad Soleh, Bapak Muhammad Hisham, Bapak Saudara Fikih Maulana Esa yang belum mau masuk ke dalam, yang kami hormati Bendahara Yayasan Al-Mujahidin Bapak Haji Nurdin, Ketua KPUI Yayasan Al-Mujahidin Bapak Haji Marsan, Bapak Haji M. Sobri, seluruh orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan taklim, ibu-ibu sekelurahan Bulu, adik-adik yang insya Allah selalu diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh hadirin jemaah pelaksanaan pengajian rutin Majelis Ulama Kelurahan Bulu, juga sekaligus pelaksanaan kegiatan santunan dan kegiatan amal per 3 bulan sekali oleh Yayasan Al-Mujahidin di Depok. Seluruhnya yang kami hormati, yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini, yang pertama, mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua yang punya penyakit, begitu masuk masjid ini, Allah angkat penyakit kita, Allah sehatkan badan kita,
mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak dalam mengikuti kegiatan pengajian bulanan Majelis Ulama Al-Quran Buyuk. Kemudian yang kedua atas nama pengurus Yayasan Al-Mujahidin, mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali agak sedikit terlambat beberapa minggu prosesi pelaksanaan santunan per 3 bulan sekali ini, dan mudah-mudahan ini semua karena banyaknya kegiatan-kegiatan baik di masjid ataupun di yayasan. Yang pertama, kita baru saja menyelesaikan pembangunan Madrasah Sanawiyah Al-Mujahidin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini mohon izin guru, mohon izin kiai, kami sampaikan bahwa Yayasan Al-Mujahidin Depok alhamdulillah tahun ini sudah bisa menerima murid baru untuk siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Mujahidin. Insyaallah pendaftarannya Bu sudah dibuka, jadi bisa menghubungi Bapak Ustaz Sahar Rahman selaku kepala sekolah madrasah, dan siapa saja bisa dihubungi, termasuk Pak Pembina juga bisa dihubungi. Ya Pak Pembina, siap? Alhamdulillah. Adapun Bu, jika Bapak Ibu ingin menitipkan anaknya untuk belajar di Madrasah Sanawiyah Al-Mujahidin, ada persyaratan. Yang pertama harus isi formulir. Yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa uang pendaftarannya sebesar 5.600.000 rupiah. Gede ya Bu? Gede ya Bu? Oleh karenanya karena kegedean, maka saya turunin dari 2.600.000 rupiah. Kecil apa gede Bu? Kecil apa gede Bu? Membanggakan mama. Ini Bu, prosedur pelaksanaan pendidikannya mirip pondok pesantren. Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi jam 7 dia belajar di masjid, jam 9 berangkat ke kelas umum, jam asar, jam Johor dia turun lagi ke masjid, naik lagi ke umum, asar dia turun lagi ke masjid. Jadi belajar persis seperti di pesantren, tapi tinggal nginep. Cuma bedanya tinggal nginep doang, dan mata pelajarannya juga insya Allah sama seperti di pondok-pondok pesantren. Oleh karenanya, besar harapan kami kepada semua Bapak Ibu untuk memberikan doa terbaiknya agar niat kita dari yayasan bisa diridhoi dan bisa bermanfaat buat masyarakat Bojong Kelurahan Buyuk. Amin ya Rabbal. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada semua para donatur dan kawan yang sudah membantu kegiatan santunan, yang tidak pernah bosan-bosan memberikan bantuan yang per 3 bulan sekali. Yang luar biasanya adalah hanya memakai speaker kita gerok-gerok dari masjid. Alhamdulillah mereka datang bawa amplop yang isinya duit. Itu sudah lama kita lakukan. Terima kasih atas kepercayaan semuanya Bapak Ibu para dermawan dan donatur santunan yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk kami salurkan langsung kepada 120 anak-anak yatim dan 207 duafa. Mudah-mudahan para peserta itu aktif Bapak Ibu semua dalam rangka menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan santunan. Insya Allah dipergandakan pahala sedekahnya, amin. Allah dipergandakan balasan rezekinya, amin. Allah mudahkan tiap-tiap urusannya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah bahagiakan lahir batinnya, amin ya Rabbal. Karenanya mohon ridhonya, mohon izin adik-adik semua, mari kita baca ayat surat Al-Fatihah kepada semua para dermawan dan
رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang terakhir atas nama Polres Yayasan Polres DKM, mohon maaf apabila segala macam bentuk pelayanan masih kurang memuaskan, segala macam bentuk jamuan masih kurang memuaskan. Akhirnya bila ada taufik, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah sambutan dari Ketua Yayasan Al-Jami Depok, para pengusaha Jami dan mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu jadi berbahagia, mari sama-sama kita menasihati kita yang sudah kita, sama-sama kita belajar, sama-sama kita menuntut beberapa kali ini, bahwa beberapa kali ini kita akan laksanakan sebuah kajian yaitu fikih tentang bagaimana cara salat jamaah sholat. Oleh karenanya nanti akan dipandu langsung oleh Ketua MUI kita, oleh Ibu Bapak, yang mungkin nanti ada pertanyaan, boleh nanti langsung disampaikan kepada saudara kita. Oleh karena baik, kami panggil kepada pembicara dari pertama yaitu Bapak Haji Afif Budi Syarif Pada beliau silakan untuk maju sebelah kanan. Kemudian juga Bapak Haji Muhammad Sodik Al-Saidi, kami persilakan untuk kepada kami sediakan. Dan selanjutnya yang akan memimpin sebagai moderator kegiatan kajian ini, dipersilakan kepada guru bersama terutama Bapak Haji Budi Syarif. Padanya waktu kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Kita buka ayat ini dengan kita sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa baligh
وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para guru yang sangat kita muliakan dan kita cintai, Al-Mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Syarif Quran, Bapak Kiai Haji Sadiq As-Sayyidi, dan juga seluruh para asatidz yang lain yang hadir pada malam hari ini, seluruh pengurus MUI Mahmudiyun, seluruh pengurus Yayasan Al-Mujahidin, Ketua DKM Masjid Jamaah Mujahidin, Bapak Rosidin, seluruh jajarannya, seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, adik-adik semua, mudah-mudahan malam hari ini semua kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum nanti yayasan memberikan santunannya kepada adik-adik dan ibu, kita awali perjumpaan kita ngaji dulu. Subhanallah, malam hari ini kita kehadiran dua guru kita yang akan membahas tentang bagaimana cara kita sholat di dalam perjalanan, menjamak sholat, kosong sholat. Ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini ilmu yang kita dapatkan dari guru kita ini insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga saya haturkan terima kasih kepada seluruh para donatur utama Masjid Jamiah Mujahidin yang telah bersedia menempatkan MUI pengajian bulanannya pada malam hari ini setiap malam Senin ketiga setiap bulannya pengajian MUI dilaksanakan. Alhamdulillah, ada yang bantu pisangnya, yang bantu ilmunya, yang bantu macam-macam ya. Itu Masya Allah semuanya dah. Yang pada menginfakkan hartanya, ada yang bantu air, ada yang bantu suplemen, semuanya. Yang buat orang-orang ini ada daun fresh ya Bu, nanti dikocok ya. Yang keluar nanti ada hadiahnya. Yang kita mau umrah kalau mampu. Barangkali ini terima kasih semuanya Bapak Ibu Al-Mujahidin, juga semua yayasan DKM. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari saja kita ikuti bersama kajian tentang menjamak salat dan asar yang akan dipimpin oleh dua guru kita. Pak Adil Imam falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah biyadil qulub wa bi kulli ma'mur sallallahu alaihi wa sallam. Wabillahi Allah amin wa rahmatin wa yuqim fi din wa yusulu kama ikhlas wa yaqin. Mubarakatuh li mu'allif hadal kitab wa ala jami'i ustadz wa masyaikh wa walidin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bil hamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi'idhni bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para hujat, wabil khusus Ketua MUI Kelurahan Nuriyuk, guru kita Ustaz Kiai Mujawid SAG, Ketua Yayasan Al-Mujahidin, Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin, Amin Al-Qillah, Ustaz Kiai Abdul Syarif, serta seluruh jamaah sekalian yang tidak kami sebutkan namanya satu-satu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah kepada jamaah sekalian. Langsung saja
Bapak Ibu jemaah sekalian, bicara tentang sholat jamaah dan qasar. Saya mau tanya dulu ke ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian, biasanya kita kalau sholat jamaah sama qasar itu biasanya kapan kita ngerjain? Kita pada umumnya sholat jamaah qasar itu ketika kita safar, ya, perjalanan, melakukan satu perjalanan safar yasku safran, perjalanan musafir pada umumnya itu. Tapi nanti sebetulnya seperti sholat jamaah itu tidak, sabab sholat jamaah itu tidak hanya kita safar saja. Ternyata orang yang menjamak sholat itu ada 3 sabab. Yang pertama safar, yang kedua marid, yang ketiga makor. Dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, dan juga dalam keadaan hujan. Dalam hujan itu ada sholat jamaah. Tapi yang paling masyhur sama kita kalau menjamak sholat itu adalah ketika kita melakukan satu perjalanan. Ibu-ibu biasanya pelesiran. Tapi nanti kita lihat apakah orang yang pelesiran itu boleh menjamak qasar sekarang. Nanti kita lihat dulu ya. Karena dalam bab sholat musafir, ahkam musafari satu. Hukum safar itu ada 5. Nanti minimal dalam bab jamak qasar itu ayyakuna safaruhu mubahan, minimal perjalanannya adalah mubah. Berarti kalau ada perjalanan yang makruh, kalau ada perjalanan yang haram, maka tidak boleh dia untuk menjamak qasar. Bagaimana dengan perjalanan yang wajib atau perjalanan yang sunnah? Yang mubah saja boleh, apalagi perjalanan sunnah, apalagi perjalanan wajib. Saya mengantar saja, saya akan antarkan dulu karena ini memang sholat jamaah qasar berhubungan dengan safar. Sini disebutkan, saya bawa masodirnya salah satu daripada karangan Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Di sini ada penjelasan tentang bagaimana hukum safar itu sendiri. Yang pertama, hukum safar itu adalah wajibun. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan satu perjalanan, ada perjalanan wajib. Apa itu perjalanan wajib? Kasafari li isqati fardil haji wal umrati wal iqalabil ilmil wajib. Safar yang wajib itu adalah kasafari, seperti perjalanan li isqati fardil haji wal umrati, untuk menggugurkan dalam rangka perjalanan haji atau umrah wajib, maka perjalanan itu jadi wajib. Kayak dulu kita Ibu Jawi, dia mau mencoba sama bapak wajib pulang pergi dulu, cuma saya kagak diajak aja. Pulang pergi dulu dia berkas ke Madinah, kalau itu dalam rangka melaksanakan haji atau umrah wajib, maka itu perjalanannya adalah perjalanan wajib. Atau lebih wajib dalam rangka menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu yang wajib. Bu, Udah jalan. Bu, Udah jalan. kalau ini yang penting sama ibu-ibu, ini paham apa kagak ya? Ya, maksudnya contohnya apa? Pasti lebih bagus. Udah pasti lebih bagus. Bisa tamat tadi ngomong. Saya dari sini sampai sini 20 menit dan iseng juga. Oh, jadi perjalanan wajib tadi apa? Perjalanan wajib itu adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan juga perjalanan dalam rangka menuntut ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu apa? Kalau dalam ta'lim ilmu wajib itu ilmu hadar, ilmu yang kita pakai saat ini, ilmu syariat, fikih, tauhid, tasawuf, itu ilmu wajib. Kenapa? Untuk
kedua, safarnya sunnah tentunya. Itu apakah safari di ziaratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilaturrahim. Perjalanan sunnah adalah perjalanan dalam rangka ziarah atau perjalanan dalam rangka silaturahim. Itu perjalanan sunnah. Kenapa? Dalam rangka menyambung silaturahim, dalam rangka mengunjungi atau berziarah kemana? Ke makam-makam orang saleh. Sehingga kita ngadain perjalanan ya, ziarah Wali Songo. Ini perjalanan ziarah kita dalam rangka apa? Dalam rangka dzikrul maut, dalam rangka mengingat kematian, dan juga dalam rangka mengambil keberkahan daripada kemuliaan yang akan. Bagaimana dengan ziarah Nabi? Ziarah Rasulullah itu juga bagian daripada sunnah. Jadi safarnya safar sunnah. Tapi ketika safarnya mubah, di bawah daripada wajib, di bawah daripada sunnah adalah mubah. Apa mubah? Kasabari litijarati, perjalanan dalam rangka berdagang, berbisnis, perjalanan dalam rangka urusan pekerjaan. Ada tugas keluar dari kantor, kita keluar kota, nah itu perjalanan mubah. Lalu yang keempat, perjalanannya perjalanan makruh. Kasabari litijarati fi haqqil mauta awil lahwi wal la'ibi ghairil muharram. Jadi kalau perjalanan yang makruh itu adalah perjalanan yang ketika kita lakukan untuk sekedar pura-pura, senang-senang, refreshing, itu perjalanannya makruh. Berarti kalau Bapak Ibu jalan-jalan, niat utamanya adalah jalan-jalan, refreshing saja buat senang-senang, bahkan di tengah perjalanan di bis, nyetel, lagu karaoke, nyanyi-nyanyi, ini kata ulama masuk kategorinya perjalanan yang makruh. Hanya kita kalau lagi ziarah, perjalanan ziarah di tempat sholat sebagainya, karena memang itu kita niatkan untuk ziarah, jangan dicampuri apa pekerjaan yang makruh. Atau bisa jadi ada unsur maksiat di tengah perjalanannya. Perjalanan yang awalnya bukan maksiat, tapi di tengah perjalanan ada unsur maksiat. Jangan sampai. Lalu yang kelima, perjalanannya syaratnya adalah haramun, adalah perjalanan yang haram, seperti kasafari zaujati min ghairi zawjiha, yaitu perjalanan seorang istri yang tidak minta izin kepada suaminya. Istrinya pergi mau merah kemana dia agak izin sama suaminya, maka itu hukumnya perjalanannya haram, harus lewat izin suami. Nah itulah 5 daripada hukum safar. Ini nanti berkenaan berkaitan dengan sholat yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sholat jamak dan qasar. Kita awali dulu, kita masuk dulu lewat apa itu safar yang boleh untuk melakukan sholat jamak dan boleh untuk melakukan sholat qasar. Minimal banget yang dibolehkan kita jamak qasar adalah perjalanan mubah. Kalau kategorinya makruh apalagi halal, berarti nggak boleh kita untuk melaksanakan sholat jamak atau qasar. Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya. Selanjutnya nanti kemudian akan menyampaikan dan kita lanjutkan lagi dengan tanya jawab. Waktunya sangat singkat sekali. Terima kasih Ustaz Muhammad Sholih. Kawan saya dari salah satu tukang. Ibu saya rasanya kiri aja deh. Dia mau sekalian sedikit ibu memaksa. Jadi kalau ibu mau pergi ke kemana saja yang kira-kira jaraknya 80 km, ibu harus tetap sholat dengan dikumpulkan sholat atau dikumpulkan bahasa ada di jamaah.
yang boleh sholat di jamaah yang 4 dan yang 3, zuhur berasal atau asar dengan berzuhur. Boleh zuhur dikali ke asar, namanya jamak taksir. Boleh asar dikali ke zuhur, namanya jamak takdim. Ya, tidak boleh subuh dikali ke isya. Kan banyak gitu loh, sholat isya yang belum selesai, belum sholat, belum tidur, besok aja subuh sekalian isya. Tidak boleh. Atau asar ke maghrib, tidak boleh. Yang boleh adalah zuhur di asar atau asar di zuhur, maghrib dengan isya atau isya di maghrib. Kan pelaksanaannya boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Misalnya nih kali-kali pergi bareng-bareng lebih, saya mau paham pasti pada saja, saya paham. Tapi jalan-jalannya itu apabila jalan-jalan yang menyenangkan, tidak sholatnya tidak ada. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Jadi jalan-jalan enak kemana-mana, tapi tidak sholat. Oke, yang pertama ya, jadi bagaimana niatnya sholat jamaah? Misalnya Ustaz Sodik sebagai imam, usolli fardhu dhuhri jam'an ma'al asri lillahi ta'ala. Beliau sebagai imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau bahasa kaminya, saya niat sholat zuhur dan asar di jamaah karena Allah Ta'ala. Ya, jadi ibu harus niatnya di sholat fardu. Atau ibu misalnya mau diakhirkan zuhur di bawah asar, usolli fardhu dhuhri wal asri jam'an takhiran lillah. Saya sholat zuhur dengan asar jangan takhir karena Allah. Kalau mau makmuman lillahi ta'ala, tapi boleh gak pakai bahasa Sunda? Boleh, dari hati. Karena ngomong niat sholat zuhur boleh hati. Pakai bahasa Sunda hati niat sholat zuhur saat asar jangan pakai. Itu sholat yang diukurkan. Yang kedua, ada sholat ini apa? Ada sholat yang diukurkan dan diskon. Diskonnya, sholat zuhur kan rokat dipotong jadi 2 rokat. Sholat asar rokat dipotong jadi 2 rokat. Berarti ibu mengumpulkan dan meringkas. Niatnya harus begitu. Misalnya saya mau sholat zuhur di asar, saya sholat zuhur, Allahu Akbar. Ketika Allah ngomong di hati, ya Allah saya niat sholat zuhur dan asar di jamaah dan di kosong. Enggak, biar. Sambil bermakmum billah. Ya, Kirain kalau ibu sholatnya itu berarti RW. saya dengan sholat zuhur dan asar di jamaah takbir dan kosong. Berarti dua-dua ya. Kita sholatnya ya bapak zuhur Allahu Akbar, bapak Assalamualaikum, kemudian langsung berdiri. Jadi yang ini Pak. Boleh tidak? Boleh tidak? Tahu kan? Saya bapak zuhur. Yang buat timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya sekira
atau paling lama sholat 2 rakaat yang lama akhir tinggal besok rumah bilang berisik boleh. Jika ibu sholat 2 rakaat zuhur mau terus dengan asar boleh jedanya kira-kira di rumah atau sholat jangan selalu begitu juga sholat maghrib dan isya. Cuma kalau maghrib itu jangan dipotong. Maghrib itu jangan dipotong bisa selesai. Tetap maghrib 3 rakaat, lalu kemudian nanti isyanya 2 rakaat. Baik, kalau ibu mau jalan kosor, maghrib dengan isya, tetap maghribnya 3, isyanya boleh bu. Lihat. Saya kira itu ininya para bisa. Nanti saya rasa Iya, Bapak Ibu, ini perjalanannya adalah 2 marhalah. Dalam fikih 2 marhalah itu Imam Syafi'i menyebutkan ada yang bilang 80 km, ada yang bilang 85 km minimal 2 marhalah. Jadi kalau dikatakan ingin sholat dalam perjalanan lalu dia harus berjalan kosong memenuhi syarat perjalanan itu usaha dulu marhalah itu perjalanannya 2 marhalah. 2 marhalah itu minimal banget kita ambil pendapat yang paling utama adalah 85 km jauh. Ini bukan bicara waktu tempuh tapi bicara jarak tempuh. Walaupun sekarang kita bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang singkat, tapi kita bukan bicara waktu tapi bicaranya adalah jarak. Jadi kalau ibu-ibu besok berangkat dari Meruyu ke Tanah Abang boleh nggak jalan kosong? Enggak. Bu, dari Meruyu ke Tanah Abang boleh nggak jalan kosong? Boleh nggak? Dari Meruyu ke Tanah Abang boleh nggak jalan kosong? Bingung masih. Tadi kayak bilang jarak ada harus memenuhi jarak minimal banget ketika perjalanan marhalah ini tadi bilang ada 10 km. Tapi ada juga yang bilang 80 km. Ada yang bilang kita ambil 80 km dan kira-kira dapat Imam Syafi'i bahwasanya kalau perjalanan itu sudah sampai kepada 85 km maka boleh dia untuk menjamak asal. Jadi kalau dari Meruyu ke Tanah Abang ada 85 km? Enggak ada. Enggak ada. Udah pernah belum ke Tanah Abang? Itu masalahnya itu ya. Masalahnya itu udah pernah belum dari sini ke Tanah Abang belum sampai 85 km. 20. Jadi nggak boleh. Yang dibolehkan itu adalah ketika perjalanannya betul-betul sampai kepada 85 km jaraknya, maka dibolehkan dia untuk menjamak kosor sholat. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi juga pernah sholat seperti ini? Ya. Ya. Jadi nanti ada diungkapkan oleh ada dalil yang menguatkan dari ayat Al-Quran dan hadis Bukhari Muslim bahwasanya kenapa kita ada yang namanya sholat jamak kosor? Karena memang ada syariat di dalam agama kita bicara tentang sholat menggabungkan 2 sholat dan mengkosor itu meringkas rakaat. Ibu, jadi berapa? Kita ambil batas yang pertama ya kira-kira 80 sampai 85 km. Kira-kira dari sini mana? Purwakarta lebih. Saya kalau dari sini ke Bapak saya punya adik di Serang Barat terus sampai kepada ujungnya. Kalau misalnya kita keluar tol Serang Barat itu baru 78. Tapi kalau saya terus sampai ke rumah adik saya itu sampai kepada kira-kira 90 km. Jadi kalau misalkan ibu dari sini ke pantai Sarita. ya
syariah ada apa aja. Itu insya Allah sampai 80 kilo tadi. Ya, ini yang perlu diingat adalah jarak. Jadi bukan waktu tempuh. Kalau waktu tempuh kita bisa jadi 85 kilo atau bahkan dari sini ke Bandung kan lumayan. Sekarang jarak waktu tempuhnya singkat sekali. Kenapa? Ada kereta bus, ada kereta cepat. Jadi kita bukan bicara waktu tempuh, tapi bicaranya adalah jarak. Saya tadi diminta dari Ibu, kalau melakukan ibadah harus ada dalilnya. Tidak boleh ibu ibadah tidak ada dalil. Apa dalil dasar kita boleh kosong? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Ya, apabila ibu di perjalanan maka dibolehkan anak suruh untuk menyingkat sholat. Dan Rasulullah ketika jalan dari Mekah ke Muzdalifah jalan ketika Rasulullah di Madinah jalan dari kosong diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tahun Hijriyah kedua di Madinah. Gunanya untuk apa ibu? Agar ibu-ibu atau sebagian besar diberi keringanan di dalam ibadah. Bagaimana Pak kalau kita tidak menggunakan keringanan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh bisa ibu Pak. Saya mau kalau di kosong mau dua-duanya sejak biasa tidak apa-apa. Rasulullah pernah begitu. Tapi Rasulullah pernah 18 hari di Muzdalifah dan masih di kosong terus. Nah, tapi Rasulullah pernah sholat lengkap. Menurut aturan hari ini, menurut hari ini khususnya di Mesir, saya sebut Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan kalau itu dikasih keringanan dari diambil namanya orang bodoh. Ibu belanja dikasih diskon mau nggak? Oh diskonnya nggak diambil bodoh. Oh, supaya apa ibu? Supaya rasa kalau misalnya gampang. Sholat tipis, ibu udah sholat tipis. Saya tiap hari Rabu, saya keluar kota sholat tipis terus. Sebelumnya di rumah, dahulu saya. Pas ketemu sore, maghrib dan isya, saya sholat tipis. Saya kayaknya di mana? Saya kayak dikat sama dia. Saya Allah di situ ada sholat tipis. Menghadap kemana? Menghadap ke mobil rahmat. Supaya gampang ini. Jadi Allah ini jangan dianggap berat. Yang kedua, ibu kalau punya sepatu yang bagus tinggi, kuat, ibu boleh tidak mengusap kaki, sepatunya saja rusak. Boleh, cuma sepatunya yang bagus, yang tidak rusak. Dan menutupi mata kaki. Kalau ibu udah buat, nggak bisa itu. Boleh hanya membasuh luar saja. Namanya masuk air. Ini keringanan. Bisa Sodik berangkat masalah ini dengan kalimat bahwa perjalanannya adalah perjalanan yang berubah. Iman itu. Yang wajib, yang wajib. Nanti ibu akan dihadapkan. Pak Ustaz, bagaimana kalau macet? Ya, kan sekarang macet. Kita diskusi. Makanya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Iya. memang melakukan kosong kayak maksudnya itu Coba dijelasin. Yang masalah mati jelasin. Ibu, Bapak hadirin jawab sekalian secara umum, apakah sudah ada gambaran tentang sholat jamaah kosong? Mungkin apa ada pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan? Jadi bukan terakhir ya, Bapak Ibu. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Bukan terakhir. Ini kalau saya bisa jawab, PR kalau saya bisa jawab. Oke. Jadi gambarannya secara umum, sholat jamaah itu artinya sholat yang digabungkan yang dua waktu jadi satu waktu. Jadi sholat itu bukan pada waktunya, boleh kalau di jamaah. Lalu ada sholat yang diringkas namanya kosong, ya. Sirat yang suruh kosong artinya memangkas yang tadinya 4 jadi 2. Lalu jamaah itu yang tadinya 2 waktu sholat dijadikan 1 waktu karena ada hilangnya ada sababnya. Sababnya apa? Salah satu sababnya orang itu dibolehkan jarak kosong karena dalam perjalanan dan perjalanan itu harus memenuhi syarat minimal perjalanannya adalah perjalanan ubah dan perjalanan itu musafatuhu jaraknya jauhnya 2 mahalah itu kalau dihitung apa hitungan kilometer kira-kira 80 sampai 85 kilometer, maka itu dibolehkan dia untuk menjamak dan mengkosong sholat. Apakah boleh dua-duanya? Boleh. Ada orang yang sholatnya jamak kosong ada, tapi ada juga yang sholatnya hanya jamak saja tapi tidak dikosong, boleh juga. Tapi kalau tadi kata keyakinan ini adalah rukhsah, ini adalah keringanan, ini adalah diskon. Kalau nggak diambil tadi adalah bodoh, kalau nggak diambil dia sombong. Jadi kalau ada rukhsah keringanan nanti dalam rangka apa? Bicara tentang jamak kosong di dalam sholat, Islam ingin menunjukkan kepada penganutnya bahwasanya Islam itu mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahin. Islam itu gampang, tapi bukan untuk digampang-gampang. Karena bicara tentang sholat jamaah dan qasar itu ada syariatnya, ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa itu memang waktunya. Mungkin ada pertanyaan, Ibu? Ibu mau nanya? Yang nanya nanti dapat hadiah dari Ibu jadi. Ya Bu, silakan. Ya. Pulang jam 3 itu kan belum asar. Terus saya ke jalan itu macet sampai di rumah pas azan maghrib, lebih maghrib. Saya berkata sendiri apa nanti awal. Saya terkadang berbicara, tapi saya setelah sampai di rumah yang saya lakukan itu sholat maghrib dulu ya, nah baru asar. Saya memang usaha saya lakukan itu memang berat ya, tapi saya untuk sholat itu meninggalkan sedih untuk saya teman. Saya juga kadang-kadang kalau pulang itu jam 3, kalau berangkat pulang itu kalau saya menunggu sampai sholat asar saya cuma lemah, saya berusia, tapi saya harus tanggung jawab ya, berdasar itu. Tapi saya memang sering Pak Ustaz lakukan itu dan perjalanan itu selalu yang saya lakukan memang asar dengan maghrib itu menjadi satu. Itu yang saya agak merugikan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita batasi jam 9.15 ya. Dan satu penanya lagi, satu hidayah, silakan. Makasih saya Jovi yang selamat ini dari Api Budi dan Mas Sodik. Ada dua hal yang saya mohon penjelasan lebih detail. Mungkin saya tadi kurang dengar ya Pak Kiai. Berkaitan dengan perjalanan atau safar itu bisa diperkenankan sholat jamaah qashar jika perjalanan itu minimal 2 jam. Sementara refreshing jalan-jalan itu termasuk kategori halal. Bagaimana dengan perjalanan ketika orang ingin melihat keindahan ciptaan Allah? Bagaimana Allah tegaskan misalnya di surat Al-Qur'an itu waladzi ja'alakum arda zalulan famsu fi manakibiha ila akhir ayat. Apakah itu masuk kategori makruh atau mubah sehingga dia diperkenankan untuk sholat jamaah qashar? Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah ada kasus pada saat banjir besar di Jakarta. Waktu itu saya masih kerja di daerah Cipete, pulang ke sini ke Buluyu, 18 km, berangkat setelah sholat asar sampai rumah jam 10 malam. Tidak bisa menepi karena banjir. Pom bensin juga tutup, mesin-mesin juga tidak bisa singgahi, nah banjir. Nah pada saat posisi itu, walaupun dari segi jarak belum 85, baru 18 kilo, otomatis dapat tertib saya beristihad, saya sholat di jamaah tapi di akhir saya ngambil isya, mengingatkan isya. Apakah dalam hal ini masih termasuk bagian dari sholat walaupun dari segi jarak belum masuk, tapi ini persoalan darurat yang saya tidak bisa lakukan. Itu saja. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu menjawab saya mau sedikit memberikan penjelasan tentang safar tadi. Jadi minimal safar kita itu dalam rangka boleh untuk jamaah qashar ada safar yang mubah. Jadi kalau pelesiran digunakan ya sampai kategori hari. Jadi pelesiran itu bisa jadi kategori itu bisa jadi hari. Tapi apakah orang pelesiran itu mubah? Mubah, bisa jadi mubah. Tadi Bapak ambil contoh bahwasanya dalam rangka kita tafakur ala dan sebagainya. Di sini dikasih penjelasan. Ayatnya safar mubah. Keadaan safar seseorang itu yang dibolehkan untuk jamaah qashar adalah safar yang mubah. Artinya ayat laisa maksiatan, tidak ada unsur maksiat. Jadi yang dikatakan perjalanan yang mubah itu adalah perjalanan yang tidak ada unsur maksiat. Jadi pada yang itu tidak akan safar makruhan yang berarti mampu. Jadi ada perjalanan yang ketika dia lakukan ada unsur misalkan perjalanan makruh, tapi karena tidak ada dosa, tidak ada unsur maksiat, tidak ada. Saya dari sini pergi ke pantai, ke Besiran, ajakin keluarga besar Bani arisan. Biasanya kalau itu kan arisan juga Besiran di kota. Misalkan pantainya agak jauh mundur gitu ya Mas. Itu kan jaraknya jauh. Sekarang apakah saya mau kayak jamaah qashar? Sedangkan perjalanan saya ada perjalanan Besiran. Dikatakan yang punya safar mubah, perjalanan yang mubah itu minimal laisa maksiat. Tidak ada unsur maksiat di dalam perjalanan. Kalau itu perjalanannya adalah perjalanan Besiran, intinya di dalamnya tidak ada maksiat, maka boleh diatur melakukan jamaah qashar. Tapi ini ketika Majelis Ulama Indonesia rapat untuk mengeluarkan fatwa tahun 1996
seperti bulan akhir kali ya 1910 itu MUI udah keluarin bisa jadi ada orang perjalanannya awalnya adalah perjalanan sunnah tapi di dalamnya ada unsur maksiat. Nah itu dikatakan gugurlah kebolehan dia untuk melakukan jalan kosong karena ada unsur maksiat. Jadi pelesiran enggak ada, justru pelesiran itu bisa jadi wajib. Ada orang yang ketika urusan lalu dia sampai ke pelesiran untuk sampai ke depresi supaya dapat meninggalkan ya, walaupun bisa jadi ulah depresi mau lagi habis duitnya begitu, tapi bisa jadi wajib untuk apa? Untuk mendepresi dirinya biar setelah otaknya keluar lagi ide-ide yang bagus bisa jadi perjalanan wajib. Dan kalau misalkan tidak ada unsur maksiat maka boleh, walaupun perjalanan wajib bisa. Contoh misalkan perjalanan ibadah haji atau ibadah umrah wajib itu perjalanan wajib, tapi kalau perjalanan wajib di dalamnya ada unsur maksiat tetap tidak boleh dia masuk. Makanya ketika diberikan penjelasan ayat guna salah perubahan lagi sama maksiat nggak ada unsur maksiat. Jadi besok Bapak Ibu kalau pada pelesiran boleh nggak jalan kosong? Boleh dengan syarat di dalam perjalanannya tidak ada unsur maksiat. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau dari MUI terjadi banjir, perjalanannya macet, sedangkan dari MUI itu 18 kilo belum memenuhi syarat kebolehan orang untuk jamak kosor. Kira-kira berijtihad dengan sendiri adalah saya nanti akan sholatnya di jamaah yang akhir. Kebolehan jamak kosor itu adalah ketika perjalanan terus dia masih dalam perjalanan boleh jamak kosor. Kalau sudah sampai ke kedua, sampai rumah boleh lagi. Ya, makanya nanti ada batas. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan keluar Banten, lalu nanti misalnya mau jalan kakinya di seberang boleh. Kenapa? Belum sampai ke tempat kita. Tapi kalau sampai ke tempat kita sudah boleh. Lalu bagaimana tadi orang yang sholat dalam keadaan banjir dan kendaraan nggak bisa turun, pom bensin juga tutup, tempat-tempat yang untuk kita singgah nggak ada. Nah ini ada nanti kalau yang berbeda namanya sholat di rumah di waktu. Sholat dalam rangka menghormati waktu. Kenapa? Sholatnya tidak pakai wudhu. Mau tayamum mana debunya? Debu nggak ada. Di mobil kita bersih misalnya. Tiap hari kita vakum dan kita nggak nemuin yang namanya debu karena nanti orang tayamum harus yakin di tempat itu ada debu. Tadi dia katakan saya yakin di kaca mobil itu ada debu, maka boleh ditayamum. Kalau dia yakin tidak ada debu, nggak boleh ditayamum. Lalu di dalam mobil bagaimana dia sholat? Udah masuk waktu di rumah di waktu sholat dalam rangka menghormati waktu. Sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, tanpa sentuhan buku dan sejenisnya. Nanti sampai di rumah, misalkan dia sholat maghrib, sampai di rumah kan maghrib udah habis, maka dia sholat maghrib dengan niat. Dia coba diulang. Dia berarti di pokok sholat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat jarak, dia belum ada yang namanya jamak. Baik, itu pertanyaan itu pertama ini tadi bisa tapi menjawab karena saya jawab belum ini. Dan itu berangkat dari kantor dulu ya. Asal sebelum asal. Kalau pada lalu seperti itu, itu sudah seringkali ya, seringkali sudah. Gak biasa begitu, tapi sekali-kali saja. Jadi ada kekhawatiran yang diperbolehkan jamak kosong itu apabila memadaratkan itu artinya memberi kita berkah atau kelebihan benda. Dan itu lebih lebih berbahaya buat kita. Itu boleh, itu dengan
Tapi para ulama memberikan contoh bahwa Allah itu boleh. Daripada kita tidak sholat, saya lebih baik menghormati waktu sholat tadi karena tidak. Tapi kalau itu sudah paham, bukankah? Kalau itu sudah paham, setiap ulama yang udah jangan itu. Bagaimana itu bisa menyiasati supaya bisa berusuk? Itu kan memberikan keringat itu adalah bagian dari keinginan Allah supaya manusia itu sholat dan sebagainya. Kalau memegang daripada Imam Syafi'i tetap ya boleh, tapi Imam Ghazali karena darurat seperti halnya haji. Maka saya sarankan kepada bapak ibu, dari satu imam itu kadang-kadang tidak bisa tawar-menawar, tapi nanti ketika madorot, ketika terdesak boleh pakai imam lain. Imam itu harus masih ibu. Kalau yang beliau baca Imam Syafi'i semua, tapi saya baca Imam Syafi'i semua. Tapi Syafi'i itu memang lebih hak. Syafi'i itu pihak. Saya menyatakan meskipun ada pilihan tapi jangan diringan-ringan. Jangan diringan-ringan. Kami boleh nih kalau Syafi'i sholat isya menjelang subuh boleh ibadah dulu. Dan maksudnya itu nggak boleh. Ya itu kita boleh menggunakan yang kira-kira terus bergaya dengan dasar bermanfaat tidak semau gue. Karena al-aslu fil ibadah asal ibadah illa adalah alaihi dalil kecuali ada dalil. Nah, kita sebagai orang awam berdalil kepada para imam. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, alhamdulillah bahasan kita walaupun amat sangat singkat, sebenarnya kita masih butuh waktu panjang. Kita masih pengen banyak ilmu dari guru kita, tapi keterbatasan waktu ya. Adik-adik itu udah pada ngantuk. Selanjutnya saya berikan ke Ustaz Soleh. Kita bagi-bagi dompet dulu ya Bu. Silakan Ustaz Soleh. Untuk penanya jadi Ibu siapa? Ya kan? Yang ada saya kasih. Baik. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, absennya mana absen? Sudah absen semua ya? Ini ada 19 paket untuk apa namanya minyak dan tumbler ya. Ini dari pertama dari MUI Surabaya, kemudian dari Pak Haji Nur, kemudian dari Pak Bidi yang amanah dan dari Kamisa. Nanti akan digantikan Kiai Absen ambil aja. Absen mana absennya? Begitu salah. Begitu caleg. Yang pertama nomor 76 Ibu Kami Sutopo yang sebagai yang kemudian
Muhyiddin. Bapak Haji Smith. Gak ada sebenarnya yang berlalu. Nomor 9. Bapak Nasir. Wah, itu diskualifikasi. Ulang. 145. Kok ada cuma satu kali? Ibu Sami, mana Ibu Sami? Ibu Sami nanti kami bilang ya. Ibu Sami 98. Ibu Alia. Ibu Alia mana? Ibu Alia ya. Acung mana Acung? Ya, nanti kita jalan dulu. Terus. Muhyiddin. Ibu Haja Ratina apa Ratina? Ada Ibu Ratina mana? Ibu Ratina ada atau ya? 131. Ibu Iman ada Ibu Iman? Ya, sekali lagi dalam berapa ini mah? 35. Bapak Kawan. Ya, yang kedua. Yang dijawab. Ibu Muna ada? Iya, Ibu Muna yang kita tersebut. Ibu Khadijah ada Ibu Khadijah? Ya ada. Yang kita tersebut ya, ya. Ibu Basro ada? Oh di belakang ya, itu sedikit terlalu. Bapak Arno Wicaksono. Ya. Arno Wicaksono. Aryo. Gel. Bukan. Gel. Ini Batak. Rapi dulu. 21. Bapak Suhartono. Bapak Suhartono. Coba. Ada. 71 dikomunikasi. Komunikasi mana? Ada. Ya. Langsung maju ya? Ibu Rosia. Langsung maju. Ibu Rosia mana? Oke. Itu ada dua. Ibu Rosia mana? Sebelah mana Ibu Rosia? Rosia.
Assalamualaikum. Ada Rosia, Rosia, ada Rosia. Yang tanda tangannya kayak gini gitu. Nama berkah. Itu Rosia. Ibu Sultansi. Ibu Sultansi mana? Ibu Sultansi. Ibu Sultansi yang terus lagi. Dia lagi. Dapat lebar. Ibu nenek. Ibu nenek. Ya, Jangan jadi mati. pasangan kan ada. Ini ada berapa? Ini gimana nih? Ada dua. Ada nomornya. Ini. Tidak ya. Udah. Kalau semua masih ada, baik, tentu saja yang namanya tersebut sudah absen, nanti diaturkan dulu. Terima kasih buat kawan-kawan dari MUI, kemudian dari Pak Haji itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dimasukin lagi ke situ. Di sana dia nggak ngasih tanda. Ambilnya Iya. Kaget. Kami kembangkan kepada pimpinan Majelis Taklim Mama atau Majelis Taklim Ibu pimpinannya atau yang mewakili para pimpinan majelis jangan pulang ya Bu, jangan pulang disuruh jangan pulang dulu, nanti juga ada door prize dari MUI. Sekali lagi para pimpinan taklim jangan pulang dulu karena ada prize dari MUI. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya sedikit menggambarkan bahwa ini musim nuansa politik ini, sangat sensitif. Tapi itu untuk sekecamatan. Lalu bagaimana dengan kelurahan? Saya sampaikan bahwa di kelurahan Beliung ada caleg. Yang pertama ada Bapak Hisam, dia tinggal di RT 1 RT 01. Bapak Hisam ini mewakili dari Gelora. Kemudian juga dari kelurahan Beliung lagi adalah Hizri Maulana Esma. Coba saya panggilin dong Pak Hisam, karena ini kewajiban saya mensosialisasi biar orang Beliung kenal orang Beliung. Sini Pak Hisam. Nah, ini Pak Hisam Bu, beliau jarak pojok dulu tinggal di Singapura. Dia orang Beliung di wilayah Alpukor di lingkungan RW 1 Bapak RW Haji Abdul Ghani. Kalau ini Bapak bukan Bapak Bu, si Hizri Maulana Esa dokter. Dia ini putranya Bapak RW ini, cucunya Haji Amin, cucunya Haji Mahmud. Soalnya saya nggak pernah bisik yang ini. Kenal yang ini kan Bu? Nah, beliau tinggal di Haji Amin, dekat lapangan Pak Haji Amin. Kalau Mbak Lisa tinggal di Alpukor. Bukan di Alpukor ya? Sebenarnya masih ada caleg satu lagi, Bapak Mahmud Abdillah, tapi beliau tidak bisa hadir. Jadi saya mensosialisasikan bahwa beliau punya putra pilihan yang mewakili, yang akan insya Allah akan mewakili beliau, yang akan mewakili beliau di kursi kehormatan atau di anggota Dewan DPRD Kota Depok. Kita doain ya Bu, biar pada jadi. Mau doain Bu? Dan kalau itu Bapak Haji itu, Galak dia. saya katakan Bu, kalau ini bukan saya Bu, kalau ini durian.
Ini momennya pas. Udah keren. Oh iya, ini Bang Bisa, ini Bang Rizky Maulana, dan ini Pak Haji Bob. Kalau yang paling pilih, dari beliau yang sudah memberikan support selain FPI untuk kegiatan pengajian bulanan FPI. Baik, terima kasih. Silakan menuju akhirat. Menuju kepada salah dulu deh, karena heran bukan dulu. Baik, karena kali itu dan selanjutnya seperti biasa kita awali sasana dari anak-anak kita dulu ya Bu ya. Jadi anak-anak dulu yang masih menerima, silakan dipersiapkan. Adik-adik seperti biasa di sebelah dan sebelah kiri. Bapak-bapak kami mohon bersedia untuk memberikan support kepada mereka berdiri dan berikan salam bahagia kepada mereka. Di depan kanan ya Pak. Ya kita akan bersama mereka. Ayo Sini aja kita duduk ya. kerja lagi deh Pak di sana. Ayo berdiri. Siap, nanti. Ibu-ibu tolong selebarannya disiapin ya Bu. Selebarannya disiapin, kalau nggak disiapin urusan di halaman. Yang kartu putih apa dapat dapat itu? Baik, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita salurkan apa yang sudah Bapak Ibu berikan para dermawan, para donatur. Semoga ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Adik-adik jangan lupa manfaatkan pemberian dari dermawan dan dermawan untuk kegiatan yang bermanfaat. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad.
Allah
para pimpinan majelis taklim di depan saya. Dan para pimpinan majelis. Para pimpinan majelis taklim Muhammad. Sini Mas. Pimpinan majelis taklim Allah Ustaz Muhammad. Pimpinan majelis taklim Allah Ustaz Al-Amanah. Pimpinan majelis taklim Allah Ustaz Al-Jaliyah. Kalau yang mau pilih atau nyai datang aja. Pimpinan majelis taklim Al-Mansur Saja Sendiri. Pimpinan majelis taklim Al-Hikmah itu Saja Laksik atau yang mau pilih. Pimpinan majelis taklim Nurul Hikmah Ibu Saja Nuriyati. Pimpinan majelis taklim Al-Mudawarah Ibu Saja Aslan. Jangan pulang. Memang tidak bisa menampakkan diri di depan saya. Pulang dulu. Saya bisa jangan pulang dulu. Sebab soalnya. Pak Miki Maulana jangan pulang dulu. Fikri partai apa tadi? Gelora. Gelora yang dihisap. Ini Gelora. Yang tadi sudah diampuni sama Pak Pres, bisa menghubungi Ustaz Soleh, silakan Abdullah. Ya, Pak Pres. Ibu Hajar Ibu Ningsih. Ada saya. Ada yang main. Rosia ada dua, Neneng ada dua, Bibi, Neneng anak baru Bibi. Yang makinya Bapak, betul ya? Pak Arman. Ada Senin ya? Oh ya. Itu titipan dari Haji dulu. Itu ada minum sereal kesehatan. Alhamdulillah kurang. Tapi yang penting saat ngaji agama harus tidak. Itu doyan.
Wabillahi taufiq. Saya dengan Hafiz. Saya dengan Hafiz. Pimpinan kali. Terus saja. Kan bener kan ada yang seperti kerendahan. Ada bapak itu berarti belum diambil ya? Ditandai. Kurang ya? Assalamualaikum Mbak. Mbak. Surprise-nya sudah habis. Tinggal pimpinan majelis taklim. Majelis ini berjelasan. Terima kasih. Jam 10 ya?